Selamat sore para penonton yang sedang menyaksikan video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang sebuah kisah inspiratif yang cocok untuk remaja-remaja pada zaman modern saat ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita dengar ceritanya. Pada suatu hari, di sebuah tempat di belahan bumi ini, terdapat ratusan orang sedang menyaksikan pertunjukan seorang ahli yang berjalan di atas tali yang membentang di antara dua gedung tinggi sekitar 15 meter dan panjang sekitar 30 meter. Selain tantangannya adalah berjalan di atas tali dengan diameter yang hanya beberapa senti, ia pun juga harus melawan tiupan angin yang kencang, kengerian yang timbul akibat kabel-kabel yang berseliweran di bawah tali, dan juga mobil-mobil yang berlalu lalang di jalan raya. Dengan bantuan tongkatnya, ia pun mulai bergerak maju. Dia terkadang berhenti sejenak, badan miring ke kiri, badan miring ke kanan. Terkadang pun dia jongkok untuk menyeimbangkan tubuhnya. Waktu terasa sangat lambat berjalan. Seolah-olah para penonton berhenti bernapas dengan jantung berhenti berdetak. Namun secara perlahan, si ahli tersebut pun akhirnya sampai di ujung tali. Sorak-sorai para penonton dan tepuk tangan para penonton pun langsung meramaikan situasi yang terdapat di sana. Atraksi itu tidak hanya dilakukan sekali, namun si ahli melakukannya 3 kali. Para penonton pun sudah tidak melakukan lagi kepiawaiannya dan terus menyorak-nyoraikan nama si ahli tersebut. Kemudian si ahli tersebut bertanya, "Apakah kalian masih meragukan kemampuanku untuk berjalan di atas tali?" Para penonton pun menjawab, "Tidak, kami sudah mempercayai kamu. Kamu tidak melakukannya hanya sekali, namun kamu melakukannya sudah 3 kali." Lalu si ahli tersebut pun bertanya lagi, "Apakah kalian mempercayai aku jika aku berjalan di atas tali dengan salah seorang dari kalian?" Lalu para penonton pun menjawab kembali, "Ya, kami percaya." Kemudian si ahli bertanya kembali, "Baiklah kalau begitu, ada yang mau bergabung denganku?" Lalu para penonton pun terdiam. Tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk mengajukan diri untuk ikut berjalan di atas tali bersama si ahli. Kemudian si ahli tersebut mempunyai tawaran yang menarik. Ia akan memberikan 5 juta rupiah bagi siapapun orang yang bersukarela ikut berjalan di atas tali bersama dia. Namun tidak ada satu orang pun yang berani untuk berjalan di atas tali bersama dia. Kemudian si ahli tersebut menaikkan lagi tawarannya menjadi 10 juta rupiah. Tetapi walaupun sudah dinaikkan menjadi 10 juta rupiah, tetap saja tidak ada satupun orang dari penonton yang ingin berjalan di atas tali bersama dia. Setelah pertanyaan tersebut diulang berkali-kali, akhirnya adalah seorang pemuda dengan tampang takut yang mengajukan dirinya. Sebelum memulai, si ahli tersebut berpesan kepada sang pemuda tersebut. Dia berpesan bahwa si pemuda tersebut harus sepenuhnya mengikuti perintah dari si ahli tersebut untuk mencapai kesuksesan. Jikalau tidak, si pemuda tersebut akan menjumpai celaka. Sebelum memulainya, si ahli menceritakan jalannya proses pada saat berjalan di tali tersebut. Si ahli akan berjalan di depan dengan bantuan tongkatnya. Kemudian si pemuda berjalan di belakang ahli dengan kondisi di mana kedua tangan pemuda berada di bahu si ahli. Untuk yang kali ini, waktu berjalan lebih lambat dari sebelumnya. Seolah-olah
detak jantung penonton satu sama lain bisa saling terdengar. Namun secara perlahan, sang pemuda dan sang ahli bisa sampai ke ujung tali dengan selamat. Untuk yang kali ini, sorak-sorai dan tepuk tangan penonton sangat membahana hingga lama sekali. Nah, dari cerita ini kita mendapat pelajaran bahwa kesuksesan itu adalah hasil dari akumulasi upaya-upaya yang telah kita lakukan selama ini. Ada keberhasilan, ada juga kegagalan. Seperti halnya cerita tadi, si ahli berhasil berjalan di atas tali berkali-kali. Itu semua karena upaya yang dia lakukan ketika dulu dia latihan di tempat yang rendah. Walaupun dia jatuh berkali-kali, namun dia tidak pernah menyerah dan terus berusaha. Hal inilah yang patut untuk dicontoh oleh remaja-remaja pada zaman modern ini. Karena remaja pada zaman modern ini hanya menginginkan sesuatu yang instan. Dan yang seperti kita tahu, segala sesuatu instan itu tidak akan mencapai kesuksesan yang maksimal. Dan hal yang terpenting adalah kita harus menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Sekian kisah inspiratif yang dapat saya ceritakan. Terima kasih.